Halo semuanya. Nah, kali ini saya akan sharingkan apa saja peralatan packing yang dipakai di workshop ini. Jadi ini penting banget karena untuk mengirim barang online jangan sampai barang kita rusak, pembeli akan kecewa. Jadi kita harus menjaga sebaik mungkin peralatan packing kita supaya barangnya menjadi bagus. Oke? Nah, ini peralatan packingnya. Yang pasti gunting. Ini kita gunting ada lumayan banyak karena hampir setiap orang di sini membutuhkan gunting. Kemudian selain itu ini pasti ya slot tip. Ini kita ada slot tip di sini untuk slot tip packingan. Kemudian ini kita udah buatkan seperti ini juga. Jadi untuk penamaan kita udah nggak tulis, kadang ada penamaan yang manual, jadi di resinnya itu belum tercetak otomatis namanya, kita buatkan seperti ini juga, jadi tinggal ditempel. Oke, selain itu ini kita juga ada nih, ini. Nah, ini juga bisa jadi tips untuk para online shop pemula. Nih, jadi pada saat mengirimkan orderan, kita bisa selipkan ini. Ini kan berguna banget nih. Siapa tahu dengan membaca ini si pembelinya jadi tertarik. Nah, di sini saya infokan bagaimana harapan kami untuk mendapatkan rating, kemudian ada diskon dan toko-toko lainnya. Oke, kemudian lanjut. Ini dia. Ini plastik putih. Jadi packing saya kan rata-rata kecil karena berbahan stiker. Ini saya udah stok plastik dari berbagai ukuran. Kenapa berbagai ukuran? Karena stikernya itu ukurannya berbeda-beda. Jadi ketika kecil kita akan gunakan plastik kecil. Tujuannya supaya hemat. Jadi kita tidak membuang ukuran plastik yang besar dengan space yang kelebihan, itu akan jadi sia-sia. Jadi di sini ini udah banyak ya. Ini udah di stok. Tuh. Di gudang juga kita masih udah punya juga stok ini. Jadi kita nggak akan kehabisan. Kalau udah tinggal sedikit, kita pasti akan beli untuk stok. Kemudian kalau yang ini kumpulan plastik yang ukuran besar. Seperti ini. Nah, ini kalau mau yang order baju atau mungkin poster atau toples, kita pakai plastik ini. Ini yang besar. Kemudian yang ini adalah kumpulan plastik yang hitam. Karena kayak tumbler kita akan pakai plastik hitam. Ini saya juga udah stok dari berbagai ukuran, dari kecil, sedang sampai besar yang ukuran tempat sampah itu juga saya udah stok di sini. Jadi udah lengkap. Kemudian lanjut yang ini. Ini adalah kumpulan untuk ini. Jadi dari berbagai ekspedisi, karena saya udah menggunakan berbagai ekspedisi, ada JNE, JNT, sama Shopee, sama Si Cepat. Ini saya udah punya stiker fragile ini. Jadi ketika saya ada pengiriman yang sekiranya akan rusak atau mungkin takut pecah, saya akan pakai stiker ini. Ini kita juga udah stok di sini. Kita udah mintain ke ekspedisinya untuk kasih kita ini stiker ini. Kemudian ini adalah peralatan tempur lagi nih. Ini kita ada ini untuk lakban kalau ada packingan yang perlu besar atau kayak tumbler, kita akan pakai ini. Mudah. Ini bisa dibeli di Tokopedia apa Shopee. Ini enak banget nih. Jadi kita nggak perlu ngelakban satu-satu, kemudian harus gunting. Ini seperti ini nih. Mungkin yang umum kayak gini ya. Ini yang umum. Tapi ternyata ketika saya nyari ini ada seperti ini nih, merek ini Joico. Dan pakai ini ternyata lebih enak, lebih gampang. Kalau ini kadang suka di sininya kadang suka nggak keputus. Kalau ini keputus karena dia ada daya tahan di sini. Jadi makainya itu dari sini ya. Ini ditarik, nanti dari sini dia akan ngeputusin. Fungsi ini untuk menahan atau membuat lakban ini jadi tertahan. Jadi dia akan lebih gampang untuk putus. Ini lebih praktis. Ini juga ada
lihat ya, ini jadi tinggal ngambil satu. Ini ada lakban yang coklat. Di sini kita juga udah stok banyak lakbannya karena kita juga jualan lakban. Ada salah satu toko offline kita, di sana kita titipkan lakban dan lumayan laku. Kemudian ini juga ada nih. Ini yang ukuran segini, motifnya. Ini dipasang di sini. Jadi ada beberapa yang perlu untuk packing dengan ukuran seperti ini. Oke. Yang lainnya ada ini juga cutter. Kadang perlu untuk cutter ketika dusnya besar atau agak keras, kita pakai cutter ini. Harus yang berbahan besi. Oke, kemudian ada lagi ini peralatan untuk packingnya. Sekarang kita coba lihat bahan untuk packing. Yuk. Nah, ini bahan untuk packing. Jadi yang pertama itu bubble wrap. Ini untuk packing barang-barang yang kemungkinan akan rusak atau pecah. Contohnya kayak mug, saya jual mug keramik, kemudian tumbler untuk anak-anak, dewasa atau wisuda. Nah, kita packingnya pakai ini supaya aman, supaya di tempat. Kemudian ini dus. Ini yang paling sering banget dipakai karena stikernya tipis. Jadi kita nggak akan kirim hanya stiker aja, karena itu akan resiko ketekuk. Kalau ketekuk jadi rusak. Jadi di stiker tipis itu kita akan tambahkan dus yang tebal. Jadi ketika di pengiriman akan ketekuk, itu nggak akan ketekuk. Kemudian bahan packing yang terakhir adalah ini selongsong. Ini seperti ini. Ini untuk memaking stiker yang ukurannya besar. Jadi kalau ukuran besar itu kita nggak packing lurus, tapi kita akan gulung supaya tidak rusak. Kemudian kita masukkan di dalam sini. Di bagian sini kita akan tutup dengan dus. Jadi dus di sini, kemudian kita lakban lagi. Oh iya, saya juga ada proses packing stiker. Contohnya nanti saya sertakan di link. Dan ini bagus ya, ini keras banget. Jadi barang yang kamu order pasti akan aman dengan itu kalau dimasukkan di sini. Oke, sekian dulu review dari apa aja peralatan packing yang kita pakai. Siapa tahu berguna dan bermanfaat bagi yang baru memulai online shop. Jangan lupa di subscribe dan like karena saya masih banyak tips untuk para online shop pemula. Oke, sampai jumpa.